Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abagi di acara webinar Ingin Jadi Apa. Kali ini saya menghadirkan seorang ahli biologi atau dalam bahasa kita disebut sebagai biolog atau dalam bahasa Inggris biologist. Dian ini adalah seorang sarjana biologi dari Universitas Gadjah Mada, lalu mendapatkan gelar master di bidang lingkungannya juga tidak jauh dari tema biologi ya, dari Institut Teknologi Bandung, dan saat ini sedang menyelesaikan doktoral di Universitas Leiden, Belanda. Kali ini Tante Dian mengambil pengkhususan atau spesialisasi di bidang urban farming atau bahasa kitanya apa ya kira-kira, pertanian kota gitu ya. Jadi Tante Dian ini juga mengembangkan ada startup namanya City Grower. Jadi atau inisiatif ya, mungkin bukan startup gitu, tapi inisiatif City Grower mengajak warga kota untuk menanam pangan dari rumah. Dan bagaimana Tante Dian bisa sampai pada inisiatif ini ya, mungkin bisa nanti kita tanyakan juga mengajar di jurusan biologi di Universitas Islam Semarang. Jadi Tante Dian juga memiliki latar belakang sebagai pengajar. Nah, teman-teman bisa nanti banyak bertanya, mengapa penting ya kita belajar biologi? Ternyata biologi ini adalah ya semacam ibunya banyak profesi dan ilmu terapan lainnya. Jadi misalnya kedokteran harus paham biologi, pertanian harus paham biologi, peternakan harus paham biologi, belajar virus tentang wabah COVID harus paham biologi. Jadi ternyata biologi ini menjadi dasar bagi banyak pekerjaan di masa depan. Nah, anak-anak mungkin nanti bisa elaborasi atau apa ya, elaborasi bahasa gampangnya, bisa menjelajahi berbagai soal tentang biologi dengan Tante Dian. Nah, Tante Dian sudah siap dengan presentasinya. Waktu dan tempat saya silakan, Tante Dian. Terima kasih. Selamat siang Indonesia, Singapura. Siang ya, benar kan? Ya. Yes. Di tempat saya masih pagi, masih gelap sekali. Jadi ini ngomong di dalam. Jadi kuning ya, maaf. Lampunya kuning, kalau di Belanda nggak ada yang putih. Salam kenal semuanya yang teman-teman ya, saya panggilnya teman-teman aja ya. Teman-teman yang hadir siang hari ini untuk menyimak sharing saya. Nanti kita banyak diskusi aja ya. Seperti yang tadi disampaikan, jadi saya adalah seorang biolog begitu ya. Bentar. Ya, saya share screen-nya. Sudah tampakkah? Ya. Sudah. Ya. Sip. Terima kasih. Ya, ini tadi sudah dikenalkan. Mungkin saya ingin kenalkan juga, saya punya 3 anak juga. Jadi sama dengan teman-teman ya. Saya punya 1 anak yang masih SD, namanya Rizky. Kayaknya fotonya nggak ada di sini ya. Nanti pengen ikut join juga sih. Pengen join juga sih katanya begitu ya. Saya punya urban food garden. Saya mau tanya dulu, di sini ada nggak yang punya kebun di rumah? Ada nggak yang bertanam di rumah? Adek? Ada. Di rumah tanam tanaman. Tanya siapa yang punya berkebun di rumah? Siapa yang suka berkebun di rumah? Ayo. Ini punya kebun juga lagi di rumah. Mista. Punya. Sari Intan, kebun sari. Punya kebun sayur. Kalau suka berkebun berarti kita tos ya sama Tante Dian, suka sekali berkebun itu. Dan ternyata yang namanya berkebun itu tidak harus punya kebun. Maksudnya kebunnya tidak harus di luar kan gitu ya. Lihat nggak gambar di sini? Ini adalah kebun Tante Dian di dalam kamar kos. Wow. Jadi Tante Dian di sini ngekos kan.
Berhubung Tante Dian rindu sama sayuran Indonesia, jadi Tante tumbuhkan sayuran Indonesia di sini. Tapi karena suhu di sini itu relatif dingin dibandingkan dengan di Indonesia, jadi Tante yang numbuhkannya di dalam kamar supaya tetap hangat seperti itu. Di tepi jendela. Jadi mereka tetap dapat sinar matahari. Oke, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan dulu. Apa sih yang muncul di benak teman-teman ketika dengar kata biologi? Tentang alam. Tentang alam. Oke. Apa lagi? Ilmu Apa? yang mempelajari makhluk hidup. Ilmu yang pelajari makhluk hidup. Wah, pintar. Ada lagi? Ada yang tiba-tiba ingat kucingnya? Ada juga yang tiba-tiba ingat, oh kalau biologi itu Ilmu tentang tentang tanaman. tanaman. Ya. Terus apa ya? Ini apa ya? Berapa ya? Apa itu, Gi? Bakteri. Bakteri, mikroba. Terus ini apa? Virus. Wah, ini terkenal banget ya sekarang ya. Dia sedang naik daun. Virus. Naik daun. Virus. Katanya naik daun. Kalau naik daun berarti ada di atas daun ya. Bukan gitu ya maksudnya. Naik daun maksudnya sedang booming ya. Sekarang ini sedang masanya pandemi, virus. Terus ini. Manusia. Jadi dia juga tentang manusia, betul. Terus, siapa tahu begitu dengar kata biologi yang diingat Pak gurunya ya kan. Tante kasih gambar Pak guru. Siapa tahu yang teringat adalah pelajaran IPA gitu ya, pelajaran sains di sekolah. Iya. Jadi tadi sudah dijawab ya. Sebenarnya berarti Tante nggak perlu dong sebenarnya sharing sama teman-teman ya. Sebenarnya biologi itu apa? Karena udah tahu biologi adalah ilmu yang dia tuh mempelajari tentang makhluk hidup ya, tentang kehidupan itu sendiri, strukturnya, ya penyusunnya apa, organisasinya, kemudian proses yang berlangsung di dalamnya, interaksi yang terjadi di dalamnya, interaksi ya hubungan antar apa yang berlangsung di dalamnya. Kemudian asal makhluk hidup itu, juga evolusi atau perubahan secara perlahan dari makhluk hidup itu sendiri. Itulah biologi. Sedikit atau banyak? Kira-kira sedikit atau banyak yang dipelajari tentang biologi? Sedang. Banyak-banyak sedikit. Banyak-banyak sedikit. Banyak-banyak sedikit. Kok banyak-banyak sedikit? Sedikit-sedikit banyak. Lebih banyak-banyaknya daripada sedikit. Lebih banyaknya daripada sedikitnya. Banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 doang. Ternyata banyak ya. Nah, jadi ini adalah makhluk hidup. Fungi. Kita mana ya? Kita ada di mana? Kita ada di mamalia. Kita ada di mamalia. Mamalia di mana? Animal. Kita berarti hewan ya? Iya. Oke. Jadi kita jadi makhluk hidup itu terbagi atas boleh dikatakan kerajaan ya. 6 kerajaan. Ada kerajaan animal, kemudian ada kerajaan tumbuhan, ada kerajaan fungi atau apa fungi itu? Jamur. Ya. Kemudian ada juga protista. Kerajaan protista, ada juga kerajaan monera. Jadi masing-masing kerajaan ini memiliki sifat masing-masing. Kira-kira kalau virus ada di mana? Ada di mana-mana. Monera. Protista. Kira-kira virus masuk kerajaan apa itu yang Tante tahu? Monera ya. Monera. Nah, satu hal yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Pernah dengar nggak apa itu yang dimaksud dengan sel? Sel. Apa itu sel? Apa ya sel? Gimana ya cara menjelaskannya? Susah jelasinnya. Bagian terkecil Apa itu, dari Sel? makhluk hidup. Bagian terkecil dari makhluk hidup. Kalau virus itu makhluk hidup bukan? Iya. Iya. Makhluk hidup Virus? dengan satu sel. Apakah virus punya sel? Enggak tahu, kayaknya punya. Nggak tahu. Katanya virus makhluk hidup.
Katanya sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Berarti virus punya sel dong? Terkecil dari Ya. Jawabannya tidak. Hah? Ya, jawabannya tidak. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu. Ini yang perlu teman-teman tahu. Assalamualaikum. Virus adalah makhluk hidup, satu-satunya makhluk hidup yang dia tidak bersel. Atau disebutnya kalau bahasa biologi itu non-seluler. Dia adalah makhluk hidup non-seluler. Oh, keren. Jadi dia akan hidup ketika dia menempel ke sel yang lain. Ketika dia menempel ke sel makhluk hidup, seperti itu. Selama dia tidak menempel di tubuh atau di sel yang hidup, maka dia tidak akan hidup. Jadi dia akan bentuknya pasif, bentuknya tidak aktif ya. Itulah kenapa teman-teman harus rajin mencuci tangan. Nah, Kalau ini sekarang ya pertanyaan Gi. dalam situasi Virus pandemi gitu ya. corona. Gi mau tanya. Oh, gimana mau tanya? Iya. Kenapa virus itu susah ditangani? Kenapa virus itu susah Nah, ini Kalau salah satu dia jawabannya. kalau dia itu makhluk hidup pasif. Jadi begini, dia itu makhluk hidup pasif. Katakanlah dia seperti biji ya, seperti biji. Dia jatuh dimanapun. Kalau dia itu jatuhnya katakanlah di kertas gitu ya, jatuhnya di buku kering kan ya. Di situ ada makhluk hidup nggak di buku? Nggak ada. Kelihatannya sih nggak ada ya. Kelihatannya nggak ada ya. Nggak ada. Mungkin ada mikrobia sedikit ya. Dia kering. Selagi dia itu jatuhnya di permukaan yang kering dan dia benda mati, maka dia tidak akan bisa berkembang biak. Dia tidak akan bisa menjalankan sifat-sifat seperti makhluk hidup pada umumnya. Di antaranya apa? Yang paling khas kan berkembang biak ya, makhluk hidup. Ya kan? Dia tidak akan bisa berkembang biak. Kalau dia jatuhnya ke sel hidup, maka dia ada kemungkinan bisa berkembang biak. Tapi tidak pada semua makhluk hidup dia bisa berkembang biak. Jadi dia milih-milih juga. Sebagai contoh nih, Tante punya tanaman. Apakah kalau virus SARS-CoV ya, itu jatuh ke daun di sini begitu ya, kemudian dia akan tumbuh dan menginfeksi daunnya? Nah, tidak semua sel itu cocok untuk bisa menjadi tempat hidupnya si virus tadi. Ketika dia sudah menemukan kecocokan, maka dia akan berkembang biak di situ. Seperti itu. Nah, kalau berkembang biak jadi semakin banyak ya, dia lama-kelamaan akan mengambil alih proses atau fungsi yang secara alami sudah berlangsung di tubuh makhluk hidup tadi, mengambil alih ya. Boleh dibilang kalau kapal itu bajak laut ya, jadi ada dibajak gitu kapalnya tuh ya, makhluk hidupnya itu dibajak oleh virus gitu ya, diambil alih sehingga dia bisa menyebar, dia bisa merusak sel yang tadi diserangnya gitu ya, kemudian mengambil alih seluruh fungsi yang ada di situ, seperti itu. Lalu Akhirnya, kalau kita udah makhluk mati dia hidupnya- pindah. Bagaimana? Kalau kita mati? Iya. Kalau Iya. kita mati dia berpindah kayak manusia. Nah, sekarang pertanyaannya. Manusia. Contoh ya. Jenazah korban COVID katakanlah. Di situ ada virusnya kan? Iya. Ada Terus virusnya kalau kan? orang yang pegang langsung kena. Nah, ya seperti itu. Dikhawatirkan kan seperti itu ya. Maka ada penanganan khusus ya. Biasanya seperti apa sih ya penanganannya? Mungkin ada solusi seperti dikremasi. Tahu dikremasi nggak? Apa Dikremasi adalah bukan dikremasi dia, beda. Jadi kalau dikremasi itu dibakar jenazahnya. Jadi supaya selnya itu sepenuhnya mati seperti itu. Jadi dibakar jenazahnya. Seperti itu. Kemudian biasanya saya kira ada protokol khusus ya dari pemerintah untuk menangani itu. Mungkin dikremasi, mungkin dibungkus dengan lapisan pembungkus tertentu seperti itu, dan kemudian dikubur dengan kedalaman tertentu seperti itu.
Itu mirip dengan pernah dengar penyakit antraks belum? Penyakit Belum. antraks. Belum. Nah, itu adalah Belum. virus antraks adalah virus yang menyerang sapi biasanya ya. Kalau pernah dengar kata sapi gila? Sapi gila. Enggak. Jadi Enggak. ada Enggak, ya. sapi. Sapi itu kalau diinfeksi oleh virus antraks itu dia akan jadi gila. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya gitu ya. Jadi namanya sapi gila, jadi lari ke sana kemari semaunya sendiri seperti itu. Jadi diambil alih ya? Ya, jadi diambil alih oleh virus dan kemudian lama-lama virus itu akan menyebabkan si sapi mengeluarkan cairan ya dari seluruh lubang tubuhnya dan lama-lama akan mati juga itu. Wow. Virus antraks itu bahkan kalau sudah mengenai sapi, ketika sapi itu mati, sapi itu harus dikubur ya sampai kedalaman kalau nggak keliru berapa ya 10 meter atau ya atau sekitar paling tidak ya 10 meter dan itu tidak boleh dibuka sama sekali selama beberapa puluh tahun dan masyarakat itu harus menjauh dari area itu dengan radius tertentu juga seperti itu. Wow. Jadi Itu bisa menular segitu ke manusia. segitu parahnya virus itu bisa bertahan hidup gitu ya. Ternyata kalau tidak mengikuti protokol tadi masih mungkin virus itu bisa mengenai manusia, masih bisa mengenai manusia seperti itu. Dan mengenai sapi juga seperti itu ya, tentunya. Oke, sampai di sini kita bergeser ya. Tadi kita sudah membahas. Jadi virus itu adalah makhluk hidup, bukan seluler. Ya, dia Saya tidak mau punya tanya, sel. Oh, boleh silakan. kalau misalnya hewan sama tumbuhan bisa kena virus corona enggak? Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan bagus sekali. Tante belum pernah baca kalau virus corona bisa mengenai tumbuhan. Ya, virus corona kebanyakan mengenai manusia. Dan sebelum kena ke manusia, si virus itu sudah jalan-jalan mengenai hewan dulu gitu. Jadi seperti ini. Virus itu dulu asal mulanya ya. Kelelawar. Asal mulanya dia itu sederhana. Virus hanya satu jenis. Katakanlah ya, Tante sederhana satu jenis, sebenarnya tidak satu jenis, banyak juga ya. Katakanlah satu. Nenek moyangnya virus corona itu satu, seperti itu. Kemudian si nenek tadi itu, si nenek virus tadi itu, dia mengenai katakanlah babi ya. Kenapa Tante sebutkan babi? Karena babi itu termasuk termasuk hewan yang makan apa saja kan ya. Dia makan kotoran, makan yang tidak kotor, dan dia sangat suka makanan yang kotor. Padahal di tempat kotor biasanya banyak boleh dibilang banyak kuman ya, banyak mikrobia yang tumbuh di situ dan bukan mikrobia yang baik. Si virus tadi kemudian masuk ke tubuh babi, ternyata si virusnya happy gitu. Virusnya happy, terus akhirnya di situ virus itu dia bisa sebutannya bermutasi, dia bisa berubah keadaan genetisnya untuk bisa menyesuaikan diri di tempat inangnya. Jadi dia lama-lama semakin happy hidup di dalam tubuh babi. Kemudian ternyata ada manusia yang kemudian memakan daging babi yang belum dimasak dengan sempurna. Akhirnya apa? Virusnya tadi terkena ke manusia, semacam itu. Jadi babi akhirnya menjadi vektor. Sebutannya vektor ya. Vektor itu adalah makhluk hidup pembawa, seperti pembawa sesuatu itu bisa sampai ke manusia, katakanlah seperti itu. Tante, biasa aku pernah dengar virus corona berawal dari kelelawar. Ya, benar, kelelawar juga. Kelelawar juga. Jadi makhluk hidup tertentu itu punya potensi makhluk hidup maksud Tante hewan tertentu ya. Dia punya potensi untuk bisa menyediakan tempat yang sangat sempurna untuk virus itu bisa bermutasi. Kelelawar termasuk salah satunya. Seperti itu. Jadi semakin banyak dia itu mampir-mampir ke hewan yang macam-macam ya. Tidak hanya babi, mungkin dia mampir, katakanlah di kelelawar lalu mampir ke hewan yang lain lagi, maka si
makhluk si virus tadi menjadi semakin kuat dan semakin adaptif bahasanya. Jadi mudah beradaptasi dengan inang barunya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan ketika sudah kena ke tubuh manusia juga, terus dia sudah menginfeksi 1 orang, 2 orang, semakin banyak, maka dia pun juga bermutasi lagi, semakin menyesuaikan diri dengan iya. Jadi pastikan kalau makan daging dimasak Betul. dengan benar ya. Betul. bagiannya. Jadi pastikan kalau makan daging apapun, pastikan dagingnya dimasak dengan sempurna gitu ya. Itu bisa membantu mengurangi resiko kita untuk terinfeksi ya mikrobia yang tidak baik. Tante, dan saya pernah dengar kalau virus corona juga berawal dari negara Cina. Oh iya, kasus pertama memang ditemukan di Cina ya. Dan kalau tante boleh jujur juga, setahu tante di Cina itu babi banyak sekali. Jadi saya menurut tante salah satunya juga vektornya babi gitu ya. Dan biasanya kelelawar dimakan. Ya, kelelawar. Ada yang sudah pernah makan kelelawar? Enggak. Enggak, belum. Belum. Kalau ada yang muslim, mungkin tahu ya kalau babi jelas haram gitu ya. Kalau kelelawar haram nggak? Ini jadi pelajaran, jadi kuliah halal jadinya. Ya, setahu tante nggak halal juga ya kelelawar itu. Seperti itu. Enggak. Haram. Tetap haram ya. Oke, tante lanjut ya. Ini mana judulnya ya? Iya. Judulnya hilang, tadi ada di sini. Nah, scope of biologi. Tante lanjut ya. Jadi biologi itu banyak nggak yang dipelajari? Hewan, tumbuhan, manusia. Banyak sekali. Banyak sekali. Pelajari tentang Banyak sekali. Nah, berkembang biaknya tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya, betul. Nah, ini jadi cakupannya biologi itu ternyata sangat luas. Sangat luas. Tidak hanya tubuh ya, kalau kita tahu biologi mungkin yang paling kita ingat dari biologi adalah organ tubuh manusia, terdiri atas contohnya apa saja gitu ya. Oh, ada usus, ada lambung dan lain sebagainya. Ternyata lebih dalam dari organ tubuh, di situ ada yang namanya jaringan ya, tissues, jaringan tubuh. Jadi jaringan tubuh dialah yang menyusun organ. Kemudian jaringan tubuh itu sendiri disusun oleh sel. Tadi yang dikatakan ya, unit makhluk hidup yang paling kecil gitu ya. Disusun oleh sel. Sel itu sendiri disusun oleh macam-macam organel. Organel itu jadi ada perangkat-perangkat dalam tubuh sel ya yang bisa membantu menjalankan fungsi kehidupan. Nanti di bawah organel ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada, yaitu materi genetik. Jadi nanti organelnya dia terbuat dari apa gitu, misalkan ya. Oh ternyata dia di situ ada membrannya. Oh di situ ada inti sel. Sel itu terdiri atas macam-macam. Nanti semakin teman-teman belajar biologi, nanti akan tahu ya sebenarnya ada apa saja sih proses yang berlangsung di dalam sel ya, termasuk bagaimana makhluk hidup itu bisa melestarikan spesiesnya, jenisnya, yaitu dengan melestarikan juga informasi genetiknya ya atau gennya tadi. Nah, kemudian di luar dari organisme, di sini lebih luas ya, ada populasi, ada komunitas, ada hutan seperti itu. Lebih luas lagi dari hutan, ada ekosistem. Ekosistem pantai, katakanlah. Ekosistem pantai dia meliputi tidak hanya hutan, tapi ada juga perairan, gitu ya. Ada juga lahan basahnya atau rawa-rawanya, begitu ya. Jadi peralihan antara hutan dengan perairan seperti itu, kan ada lahan basahnya atau rawanya. Kemudian secara lebih luas lagi ya, ini biosfer. Seluruh ekosistem di muka bumi. Jadi biologi itu luas sekali. Jadi sekarang
Sekarang kalau teman-teman lihat, biologi ternyata tidak hanya organ ya, tidak hanya organ tubuh saja gitu yang dipikirkan, tapi banyak sekali. Nah, pertanyaannya, biologi itu penting nggak sih? Biologi penting banget gitu. Waduh, nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Tampak nggak? Nggak full gambarnya. Iya, kepotong ya? Gambarnya terpotong. Potong Kepotong. gunting. Iya. Oke, ini Tante Kelari. Ini sebenarnya gambar orang dokter sedang membedah ya, nggak kelihatan gambarnya. Kenapa nih? Disensor. Sensor. Biar nggak ketakutan. Ini. Hah? Masih ya? Iya, kepotong. Masih. Ya, ini Gara-gara sebenarnya itu kali Kak, anotnya di itu sama Kenapa? edit gitu. Edit ada itu, ada biar ngedit kayak gini nih. Bisa nulis tapi kan atau bisa nggak gambar bisa. itu dihapus kali. Iya. Nah, Nah. sudah tampak. Nah. Sip, ya. Nah, jadi itu gambar Bapak Ibu dokter ya, sedang apa itu? Sedang mainan apa ya? Melakukan operasi bukan main. Betul. Bukan main. Harus Sekarang fokus. pertanyaannya, apakah Bapak Ibu dokter itu asal ngebedah aja gitu? Kan nggak pastinya. Ya? Enggak lah. Enggak lah, ada ilmunya. Nggak sembarangan ya. Nah, apa dasar ilmu dari mereka bisa mempelajari itu semua? Biologi. Ya kan? Lanjut, gambar berikutnya. Ini gambar apa nih? Ini ada botani. Tani. Nah, jadi kita Botani. menghasilkan makanan. Ini di antara profesi ya yang membutuhkan biologi. Ada dokter. Di sini ada Seperti nasi. botani. Nah, Beras. terus ini apa ya? Tapi Ini profesi bukan ya? Kita jadi sapi, profesi jadi sapi. Profesi jadi sapi. Jadi maksud Anda ini peternakan ya. Jadi ada kedokteran. Kedokteran pasti nyambung juga dengan pengobatan atau farmasi seperti itu ya. Ada virologi, ada patologi. Terus ada pertanian. Ini sangat penting karena manusia itu hidup butuh pangan ya. Kalau nggak ada pertanian kita nggak bisa makan seperti itu. Kemudian ada peternakan. Kemudian ada ini apa ya? Ikan. Ikan. Suka makan ikan? Profesi jadi ikan. Profesi jadi ikan. Aku. Ya. Pernah ada pepatah yang mengatakan kalau sebuah bangsa itu ingin berhasil, maka manusianya atau masyarakatnya harus menjalankan 3 kebiasaan. Kalau kamu suka makan ikan, kamu masuk di salah satunya. Harus gemar makan ikan, gemar membaca, dan gemar berolahraga. Kalau bisa lakukan 3 itu, maka negara itu akan cepat maju. Kamu sudah seperti itu belum? aku udah olahraga, aku suka makan ikan nila. Wah, Aku suka makan. Wah, Aku suka jago. olahraga. Aku suka makan ikan. Ya. Ya, aku Yang suka ketiganya olahraga, apa? sepeda. Berikutnya. Aku naik sepeda. Berpetualang. Ini apa ya? Nyari-nyari fosil. Dinosaurus. Tuh, kok ada tulisan Allah. Terus. Tulisan Allah. Ada. Profesi menjadi Tulisan Allah. Ada tulisan Allah. Ya. Masya Allah ya, ternyata biologi itu penting gitu maksudnya. Jadi rupanya biologi itu juga mempelajari ini, paleontologi. Jadi seperti kita merunut kembali asal muasal, kemudian sejarah makhluk hidup Fosil. ya Fosil. di masa yang lalu. Fosil. Fosil, benar. Ada yang suka T-Rex ya. Ini adalah gambar yang Tante ambil dari Museum Naturalis di kota Tante di sini. Kenapa Brontosaurus itu lehernya panjang kayak jerapah, tapi jerapah pendek sedikit, Kak?
Brontosaurus lebih panjang lehernya daripada jerapah. Kenapa, Kak? Hominosaurus. Pertanyaannya bagus ya. Diplodocus. Apatosaurus. Apatosaurus. Bukan Pertanyaannya bagus sampai Tante nggak bisa jawab. Vegetarian juga. Kita makan daging. Iya. Jadi itu di antara hal yang di antara misteri yang ingin dipecahkan oleh biologi. Percaya nggak kalau ternyata orang zaman dulu, bukan hewan lagi ya, orang zaman dulu itu juga Nabi. ukurannya lebih besar. Manusia itu zaman dulu raksasa. Tinggi Ukurannya hotel. raksasa. Giginya juga lebih besar. Raksasa. Giginya lebih besar, tulangnya lebih besar, ya kan? Sama dengan sekarang kita lihat tadi jerapah kan ya, perbandingan dengan Brontosaurus gitu ya. Jerapah Karena tulang dinosaurus itu bukan tulang leher dinosaurus itu lebih dari 7. Kalau jerapah cuma 7. Kita wah juga jago tuh. Iya. Jadi rupanya makhluk hidup zaman dulu itu dia ukurannya juga relatif lebih besar daripada ada yang tulisan sekarang. apa lagi? Itu termasuk evolusi ya, evolusi atau sejarah makhluk hidup. Tante, Selanjutnya, kenapa Nabi bisa hidup di ratusan tahun lalu? ya gimana? Nabi Kenapa bisa Nabi hidup? bisa hidup di ratusan tahun lalu dan umurnya panjang Mungkinnya, sekali? ya mungkin maksudnya umur ya, ya itu tadi. Jadi dia raksasa, sudah gitu masa hidupnya panjang. Tapi Bisa kecuali Nabi Muhammad, cuma 63 Ya. Jet. Iya, Muhammad kan yang paling boleh dibilang yang paling modern ya, yang paling muda, ya kan? Akhir. Jadi di Siapa yang yang paling nulis akhir. Jadi ketutup gambarnya. Boleh dihapus kah biar tampak? Ya. Aduh, Tante ini mau bikin tebak-tebakan jadi nggak kelihatan nih. Ya, ini apa ya? Gambar apa nih? Nggak tahu tuh. Aneh Gambar apa nih banget kira-kira? korek kuping. Korek kuping ya. Buat di Itu situ. sedang apa ya? Ada pisau, ada ketembat, apa Ada itu? pisau. Dibersihin, Ada pisau. dibersihin untuk operasi, dibersihin. Untuk operasi. Kalau mensterilkan kan masa iya kalau mensterilkan pakai cotton bud, terus seluruh pisau harus diolesin satu-satu pakai cotton bud begitu? Apa nggak lama ya? Pakai sampel itu buat ngambil sampel. Ambil sampel, bagus sekali, bagus sekali. Jadi apa yang terjadi dengan pisau ini kira-kira? Apa yang terjadi sebelumnya? Habis bedah. Jadi Terus diambil deh bedahannya. bedah ya, bedahannya diambil ya, kelihatan gitu? Enggak. Ya, ada yang suka main detektif-detektifan nggak di sini? Aku tapi sering gagal. Oh gitu. Juga Ternyata detektif itu juga ada yang belajar biologi loh. Karena ini diperlukan ya. Jadi yang Tante maksud ini adalah profesi di mana biologi itu digunakan untuk kepentingan forensik. Jadi di situ contohnya pisau itu habis dipakai ya ekstrimnya itu untuk membunuh gitu ya. Untuk melakukan tindak kejahatan. Terus si peneliti atau si detektif ini ingin mengetahui siapa sebenarnya pelakunya begitu ya. Jadi diambillah sampel dari pisau itu gitu ya. Diambillah sampel, barangkali di situ ada mungkin darah atau mungkin ada rambut atau sampel lain ya yang mungkin bisa digunakan untuk mendeteksi siapa pelakunya. Keren kan ternyata biologi itu tidak hanya kedokteran, pertanian, ya dan lain-lain. Di sini ada Tante yang Tante masukin lupa nih, kehutanan, tapi ya dekat dengan pertanian ya. Berikutnya, aduh ketutup lagi. Nah, ini kira-kira profesi apa nih? Ini sebagai peneliti ya. Ini profesi di mana biologi, ya
Ada Kimia. pengembangan sains, pasti harus ada penelitian seperti itu. Lain juga sama Kemudian yang terakhir ini, yang ujung, main air. itu sedang apa ya? ikan. Nuklir. Panen ikan. Nuklir. Nuklir. Saya sedang apa? Nuklir. Oh, Nuklir. Nuklir. Panen ikan. Ya, dia sedang mengambil sampel juga ya, mengambil sampel air. Aktif itu. Dia sedang mengambil sampel air. Yang Tante maksud di sini adalah bahwa biologi itu juga diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang hubungannya dengan upaya-upaya untuk mengatasi dampak lingkungan ya, dampak kegiatan manusia pada lingkungan. Jadi teknik lingkungan juga memerlukan biologi. Seperti itu. Tante, Ya, aku pernah datang ke taman. Aku pernah celupin kakiku di air. Kok ada ikan yang kayak bersihin kaki kita gitu. oh iya, iya, Iya. iya ikannya. Pernah. Aku juga pernah. Kalian Kayak sedang semua kalian keluar sedang semua membersihkan kaki atau sedang ngasih makan ikan? Kaki. Bersihin kaki. Dua-duanya. Aku pernah Dapat dengar dua-duanya kakinya ya. itu dimakan-makan yang kau tahu. Isep kakinya. Takut nggak kalau kakinya habis nanti dimakan? Bukan. Kotorannya dimakan. Oke, Tante lanjut ya. Ngomong-ngomong tentang makan gitu ya. Tadi sempat disebutkan oleh Om Arfi ya bahwa Tante belum lama ini mendirikan satu startup ya atau inisiatif yang bernama City Grower. Sama City kenapa Grower. Tante? Kok kadang-kadang katanya aku pernah makan burung, tapi kok burungnya bisa dimakan? Kenapa? Itu namanya burung gereja katanya. Ya beda sih. Oh gimana? Kok kenapa burung ada yang bisa dimakan? Tapi aku lupa jenisnya. Kenapa burung ada yang bisa dimakan? Heeh. Heeh. Aku pernah makan burung. Iya. Kalau ayam itu burung bukan? Iya. Nah, Iya. Tapi kan burungnya bisa terbang, bukan nggak bisa terbang. kalau ayam emang nggak bisa terbang ya? Nggak tinggi. Ayam itu burung yang lupa cara terbang. Ayam itu burung yang lupa cara terbang. Yang bisa terbang, Tante. Ya. Bukan, sayapnya terlalu Ayam. kecil. Ayam itu sebenarnya kalau di alam sebelum ayam itu dipelihara oleh manusia, dia itu kan tumbuhnya liar ya di alam, di hutan. Dia biasanya tinggalnya itu di pohon. Jadi kebayang dong, bagaimana cara dia kembali ke rumahnya kalau nggak terbang? Jadi seharusnya ayam itu bisa terbang. Gitu. Iya, ayam itu burung yang lupa cara terbang. Kenapa sekarang ayam? Bentuknya Kenapa tuh sekarang kecil. ayam kesulitan terbang? Karena manusia sekarang memelihara ayam rata-rata di kandang ini di bawah. Ya Iya, kan? bukan di pohon. Jadi Jadi mereka nggak perlu terbang buat ke lama-lama teradaptasi untuk tidak terbang begitu. bentuknya kecil, karena habis itu ada sayap kecilnya juga. Nggak bisa terbang, nggak kayak ayam, dia besar. Merpati. Iya. Apakah hanya ayam yang burung yang ukurannya besar? Enggak. Pernah lihat burung Raja Wali belum? Burung unta. Burung unta. Burung unta. Burung unta. Udah pernah lihat kan di kebun binatang ya? Lebih Ya. besar kan daripada ayam? Burung unta aku belum Ya, lihat. besar banget. Enggak lihat. Besar banget ya. Burung unta nggak bisa terbang loh. Kok disebut burung? Nggak bisa terbang, nggak bisa terbang. Tapi disebut burung. Iya. Burung apa unta? Ayo. Itu loh, Bu. Itu loh, Tante. Yang Iya. bisa dimakan tapi kecil. Apa itu? Aku pernah makan burung, tapi bukan ayam. Iya, burung puyuh. apa?
Burung puyuh. Bukan telurnya. Ah, burung dara. Itu bukan telurnya. Iya, burung Kalau puyuhnya burung ya. unta telurnya. Iya. Aku pernah Kalau makan ngambil telur. Aku pernah makan. Tadi aku barusan makan telurnya burung. Telur puyuh tuh. Ya. Telur ayam juga telur burung kan? Ya. Ya. Tante boleh kembali lagi ya ke sini ya. City Grower. Nah. Ini gambar kebun tante loh. Yang mana kebun tante? Enggak semuanya. Ini ada kebun teman tante juga gitu ya. Yang kebun tante yang mana? Ayo tebak-tebak. Oh, pinter. Aku. Yang strawberry. Yang ini. Kok tahu sih? Ini. Strawberry. Terus yang mana lagi coba? Strawberry. Terus yang mana lagi coba? Nih. Yang ada tulisannya Itu loh yang hijau-hijau itu loh. Bromis. Ini. Ya, yang punya tante yang di dalam ya, yang di dalam ruangan. Jadi dua ini ya, yang di jendela ini gitu. Karena yang tante tumbuhkan rata-rata adalah sayuran Indonesia, jadi dia tidak tahan kalau di Belanda, tidak tahan ditumbuhkan di luar seperti itu ya. Kecuali dia juga biasa tumbuh di sini, karena di sini lebih dingin. Oh, itu yang coret-coret itu murid anak-anak atau tante? Soalnya aku juga pengen coret-coret begitu. Nah, Caranya juga bukan tante. caranya Bukan gimana tante? tante. Ada kok. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana tante? Caranya bagaimana Om? Ya, lebih gampang. Itu Ada bisa di view option di atas. bisa diaktifkan dari Zoom-nya. Kalian. Ada di atas, paling atas. Banget. Dari paling Ya. atas yang warna hitam. Nah, Ya. Kenapa sih pengen coret-coret, pengen metik ini ya, stroberinya ya? Iya ya. Oke, Ya. kita lanjut Tante Dian. Kita lanjut ya. Ya. Anak-anak Tante diam tanya dulu ya. Dengerin dulu ya. Tante tanya dulu. Dari mana sih makanan kita berasal? Dari taman, dari kebun. Dari kebun, Dari kebun, dari hewan. dari kebun, dari tanaman, dari hewan, ya kan? Jadi itu semua Dari sangat dekat dengan biologi kan ya. Nah, itu alasan tante suka berkebun. Simpel saja alasan tante suka berkebun dan alasan tante mendirikan City Grower adalah karena tante ingin bisa menghasilkan makanan sendiri dari rumah. Karena sebenarnya itu kebutuhan yang paling utama untuk manusia bisa hidup kan, makanan itu. Tante, Halo? Ya. Ini adalah contoh desain ya kebun pangan yang ingin tante buat seperti itu. Jadi di mana satu rumah di sini zona 1 itu adalah rumah, kemudian zona 2 ini di situ ada kebun-kebun sayuran ya, kebun-kebun sayuran yang setiap hari kita akses untuk diambil hasilnya seperti itu. Zona ketiga itu yang setiap beberapa hari ya didatangi untuk diambil hasilnya. Zona keempat yang semakin lama lagi didatangi untuk diambil hasilnya. Zona kelima yang lebih lama lagi didatangi. Jadi masing-masing yang ditumbuhkan di sini berbeda-beda. Misal kita punya kolam ikan berarti dekat dengan zona 1. Kita punya ternak misalkan ditaruh di zona 3 gitu ya. Terus zona 4 misalkan untuk pohon buah yang jarang-jarang didatangi. Jadi kita panen kan tidak setiap hari begitu kan. Zona 5 misalkan di sini ada tumbuhan pohon-pohon yang lama ya, yang besar-besar. Jadi semakin besar pohonnya juga biasanya semakin keluar zona. Nah, tante tuh ingin gitu ya. Ini adalah idealisme tante untuk bisa membuat kebun pangan di rumah seperti ini. Di mana seluruh kebutuhan nantinya bisa tercukupi hanya dari rumah saja begitu. Nah, tantangannya adalah karena
Tante juga tinggal di kota? Ada kalian di antara kalian yang masih tinggal di desa? Atau desanya lama-lama sudah jadi kota, sudah makin ramai ya sekarang seperti itu. Jadi tantangan makin banyak karena apa? Kita belum tentu punya lahan, ya kan? Kita belum tentu punya lahan terbuka, maksud tante. Jadi kita juga harus belajar menanam di dalam rumah seperti itu. Itu di antara ya tantangan ya. Kemudian air, ternyata tetangga kita membuang airnya ke selokan depan rumah seperti itu. Kita pun juga seperti itu. Ternyata masyarakat kita semuanya sama membuang limbah rumah tangga ya, limbah air cucian, piring, cucian, baju, semuanya dibuang keluar begitu saja, tidak diolah. Dibuang ke alam. Sekarang pertanyaannya siapa sih seharusnya yang bertanggung jawab? Kalau seperti itu. Karena kita yang menggunakan air, berarti seharusnya kita sendiri yang mengolah air kita juga ya, mengembalikan ke alam. Tapi yang terjadi lebih banyak manusia itu memasrahkan semua itu pada pemerintah ya nggak sih? Sampah, ayo kita buang saja ke tong sampah ya kan? Nanti juga diangkut oleh truk sampah gitu kan. Terus air kita buang saja ke selokan keluar rumah. Nanti juga akhirnya habis begitu ya, atau karena tidak terlihat saja, tapi dia tidak melihat seperti apa di tempat akhir ya, di mana air itu mengalir begitu ya. Jadi rupanya kita sudah merusak bumi kita tanpa kita sadari. Kita hanya tidak melihat saja, kita nggak melihat langsung dampaknya. Tapi kita sudah mulai merasakan di antaranya perubahan iklim ya kan, perubahan iklim, global warming yang terjadi sekarang ini, ada banyak banjir, sedangkan di tempat yang lain kekeringan dan sebagainya. Itu di antara dampak-dampak yang sebenarnya kita juga ya yang menyebabkan. Mungkin lebih tepatnya generasi tante dan sebelum tante ya. Kalian punya tanggung jawab untuk membantu melestarikan apa yang sekarang sudah ada begitu ya, supaya nanti tidak melakukan kesalahan yang sama dengan generasi tante dan sebelum tante begitu. Nah, lanjut ya. Tadi pertanyaannya dari mana makanan kita berasal. Jadi sebenarnya makanan kita itu anugerah alam. Cukup dengan sinar matahari, kemudian air, dan juga tanah, itu kita bisa menghasilkan ini semua. Luar biasa kan? Cuma dengan sinar matahari, air, dan tanah loh. Kalian nanam pakai apa sih di rumah? Apa yang kalian butuhkan buat nanam? Oh, saya beli pupuk tante. Pupuk masuk ke sini, ya kan? Pakai disiram nggak? Oh, harus gitu ya. Harus nggak pakai sinar matahari? Ya, bahkan kalau nggak punya sinar matahari, kita menanam di dalam rumah juga, sinar matahari itu harus digantikan dengan sinar buatan. Ya, sinar matahari buatan supaya tetap bisa melakukan fotosintesis. Nah, berikutnya, pernah lihat ini nggak? Teknologi-teknologi ini. Pernah nggak lihat teknologi ini? Teraponik adalah teknologi bertanam dengan tanah. Hidroponik adalah teknologi bertanam katanya sih tanpa tanah ya, tapi dengan air yang diberi nutrisi, air nutrisi. Aquaponik itu apa ayo? Dia adalah gabungan dari hidroponik dan aquaculture. Jadi di sini ada ikannya, di sini ada tanamannya. Nanti air dari ikan ini akan dinaikkan ke tanaman untuk menjadi apa? Menjadi air buat tanamannya gitu ya. Lalu limpasannya atau buangannya, sisanya juga akan dikembalikan lagi ke kolam seperti itu. Jadi ada simbiosis mutualisme di sini. Terus ada aeroponik. Aeroponik itu di mana dia ditumbuhkan, pernah pakai parfum kan? Disemprot gitu ya, nah, jadi
irigasinya itu dengan semprot seperti itu. Jadi dengan mist ya atau uap air. Jadi air nutrisi yang disemprotkan ke tanaman. Kemudian ada vertical farming di mana ya seperti ini. Disusun dengan rak-rak yang tinggi seperti itu ya. Atau vertical farming, contoh vertical farming yang lain tuh kalau kita bertanam di gedung-gedung tinggi seperti ini juga termasuk vertical farming ya sebenarnya. Jadi ketika kita menggunakan ruang vertikal, mengoptimalkan ruang vertikal untuk bertanam itu disebut dengan vertical farming. Kemudian indoor farming ini adalah foto di kebun temannya tante. Jadi ini di dalam ruangan yang menggunakan yang ungu ini adalah lampu LED yang dipakai untuk sebagai pengganti sinar matahari. Sinar matahari. Untuk tetap bisa melakukan fotosintesis. Lalu ada juga precision farming. Precision farming ini keren banget ya. Cuma dengan apps begini, kling, langsung deh. Kita bisa tahu, oh berarti yang harus diairin yang sebelah sana. Karena yang di sebelah sana itu kelembabannya turun, katakanlah seperti itu. Jadi pakai teknologi smart ya. Ya, seperti itu. Jadi semuanya sudah terukur dengan sensor sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga manusia di lapangan. Karena biasanya juga pakai otomasi atau alat canggih Mesin untuk otomatis ya. mengeksekusi itu. Ya. Nah, ini adalah teknologi pangan. Pertanyaannya, apakah kita perlu semua ini? Kalau di rumah. Tergantung ya. Kita ingin menghasilkan seberapa banyak kan gitu. Ya kan? Kalau kita ingin menghasilkan hanya untuk keluarga kita saja, apa perlu precision farming? Nanti bisa jadi modalnya lebih mahal daripada hasil yang diperoleh seperti itu ya. Jadi kalau kita memulai dari rumah, Tante sarankan silakan bertanam dengan tanah saja. Itu yang paling sederhana, paling mudah, dijamin berhasil seperti itu. Dan itu juga yang Tante lakukan, walaupun Tante juga mempelajari semua ini begitu. Nah, Tante punya pertanyaan. Siapa yang suka main tanah? Oh, nggak ada yang jawab ya? Oh, di mute ya? Saya mute ya, supaya nggak berisik. Iya, rata-rata kita semua suka main tanah ya. Tante sangat suka main tanah. Saya suka main tanah, Tante, tapi jijik sama cacing. Atau malah suka mainan cacing malah. Siapa yang suka bau tanah setelah hujan? Nah, pertanyaan Tante, apa sih sebenarnya yang membuat tanah itu bau setelah hujan? Kelembaban. Apa yang bikin tanah itu bau setelah hujan? Karena lembab. Kelembaban. Ya, Kelembaban. ada jawab kelembaban. Jadi sebenarnya di tanah itu ada apa sih, pertanyaan Tante? Apa yang membuat tanah itu jadi bau setelah hujan? Berarti kan ada air hujan mengenai tanah. Ketika tadinya tanah biasa, ketika terkena hujan, biasanya baunya itu kan munculnya di awal hujan ya. Di awal hujan, seperti 5 menit, 10 menit ketika hujan itu turun gitu ya. Kalau sudah 1 jam hujan, baunya hilang, ya kan? Jadi rupanya tanah itu terusik ketika air jatuh ke permukaan tanah, maka air itu menyisip ke rongga-rongga tanah ya. Kemudian yang terkena tekanan tanah, tekanan air yang tinggi tadi, peluk gitu ya, pasti akan yang kepental ya ke udara. Nah, yang kepental ke udara itu adalah rata-rata mikrobia tanah. Jadi mikrobia tanah dia juga kepental ke udara, dan itulah sebenarnya yang menghasilkan bau tanah. Jadi yang kita cium itu adalah bau rata-rata dari golongan Actinomycetes ya, bakteri tanah yang paling melimpah dan beragam itu terutama dari kelompok Actinomycetes. Ya, itulah bau Actinomycetes. Pertanyaannya, itu sehat nggak? Nah, kalau Tante boleh bilang, semakin banyak orang sering hujan-hujan, itu sebenarnya dia semakin imunitasnya kuat ya. Karena apa? Ternyata dia sudah terbiasa dengan
paparan mikrobia yang tiba-tiba tadi. Jadi Iya, iya. disarankan kalau kita tidak mau terkena paparan mikrobia yang sebanyak tadi itu, berarti kita jangan mencium bau hujan gitu ya, bau tanah ketika hujan gitu. Jadi kalau mau hujan-hujan, Tante sarankan ya kalau mau aman, mungkin bisa seperti setengah jam setelah hujan setengah jam baru keluar hujan-hujan. Jadi jangan pas baru mulai hujan gitu ya. Kayak gitu. Atau hujannya sangat lebat sekali baru ya. Betul, kalau hujan sangat lebat sekali. Nanti baru beberapa menit ya setelah sudah mulai hujan gitu ya. Jadi jangan baru mulai hujan masih ada bau tanah gitu ya. Langsung lompat. Tapi kalaupun kita membau tanah itu bagian dari tadi ya Tante katakan. Itu termasuk menguji imunitas tubuh kita. Karena mungkin di awal-awal kita kena flu gitu ya. Pertama-tama sering seperti itu, sering kena flu gara-gara kehujanan seperti itu kan. Karena apa? Kena hujannya sedikit. Kalau sudah hujan-hujan beneran, malah nggak kena flu. Iya kan? Iya. Karena sudah lebih kuat juga lama-lama seperti itu tubuhnya. Akhirnya mikrobia itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Seperti itu. Wah, ini nggak muncul lagi nih. Nah, pertanyaan. Kamu takut nggak sama bakteri? Kalian takut nggak sama bakteri? Bakteri itu jahat nggak sih? Ini mestinya muncul gambar. Nah, dalam segenggam tanah ya. Jadi kalau kalian genggam tanah, itu kalau kalian lihat di situ ada biologi, ada kehidupan. Seberapa banyak kehidupan itu? Ada tangan kita, Tante. Iya, tangan kita jelas lalu gitu ya. Jadi di tanah itu sendiri, dalam segenggam tanah saja, itu jumlah organismenya bisa sebanyak manusia yang hidup di permukaan bumi kita. Berapa tuh? Miliaran ya? Berapa miliar tuh? Iya kan? Banyak sekali. Jadi kalau banyak seperti itu, berarti sebenarnya tanah itu adalah kehidupan gitu. Tanah itu adalah kehidupan. Kalau kalian mainan tanah, sebenarnya kalian itu sedang main-mainin kehidupan yang lain, seperti itu kan? Iya. Nah, kan? Nah, kalau kita menanam dengan tanah, apakah si tumbuhan itu hidup sendiri? Tidak, karena untuk dia bisa mengambil nutrisi yang optimal dari tanah, dia juga membutuhkan mikrobia, membutuhkan organisme lain, seperti itu ya. Jadi makanan kita pun juga ada bakterinya. Makanan kita yang kita beli di pasar itu, jangan tanya, itu ada bakterinya. Bahkan ketika sudah kita masak pun masih ada bakterinya. Nah, kemudian fakta yang lebih lucu lagi, tubuh kita ini sebenarnya bukan kita sendiri. Berapa sih sel tubuh kita? Jumlah sel tubuh kita? Kalau menurut informasi dari para ahli ya menyatakan bahwa jumlah sel tubuh manusia itu berkisar sekitar 130 triliun manusia dewasa ya, 130 triliun. Dan dari 130 triliun itu, yang 100-nya itu bukan kita, dia adalah mikrobia, dia adalah organisme lain. Jadi kita itu hanya 30 triliun saja dari 130 triliun itu. Kebayang nggak sih? Rupanya kita itu dibajak ya sama bakteri gitu loh. Kita tuh dibajak, tapi kita happy dong dibajak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita makan, itu fakta lucu ya. Kalau kita makan tuh sebenarnya kita nggak makan untuk diri kita sendiri, tapi kita memberi makan mikrobia yang ada di dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Itu fakta yang lucu sekali, tapi nyata. Ya, kita ngasih makan mikrobia dalam tubuh kita, supaya kita memelihara mereka. Gitu. Makanya Tante berani katakan, kotor itu sehat. Sekarang kebayang nggak kalau seluruh makanan kita harus super steril. Super steril. Yang kita makan benar-benar nggak ada mikrobianya. Kita jadi lemah. Nah, berarti memang sih yang ngebajak tubuh kita nggak banyak ya. Tapi jadinya fungsi tubuh kita tidak sebaik kalau di dalam tubuh kita itu kaya dengan mikroorganisme seperti itu.
Wah, ternyata kita melihara bakteri dong. Bakteri baik. Ya, karena bakterinya, ya mikrobianya adalah mikrobia yang baik seperti itu. Itulah yang disebut dengan mikrobiom. Jadi si bakteri atau mikrobia itu juga hidup di dalam tubuh manusia. Tidak hanya di tanah ya, di tanaman, tapi di dalam tubuh kita sendiri pun banyak sekali. Dan kita tanpa mikrobiom ini, kita tidak akan bisa menjalankan fungsi tubuh kita dengan normal. Dari sekian mikrobia yang ada di dalam tubuh kita ini, sampai sekarang, Tante sebagai seorang biolog pun berani mengatakan bahwa mayoritas fungsi dari mikrobiom atau si bakteri tadi, itu masih jadi misteri besar. Bagaimana mereka bisa membantu kita itu masih jadi misteri besar. Bahkan dokter-dokter pun juga masih merasa ini adalah misteri besar. Yang kita tahu adalah, oh kerjanya untuk tubuh kita, dia bisa membantu, misalkan yang paling banyak kan bakteri itu di dalam usus, oh berarti dia mencerna makanan, seperti itu ya. Membantu mencerna makanan, seperti apa prosesnya, kemudian apa saja jenis bakteri yang tumbuh di tubuh kita, itu masih misteri besar, masih terus harus digali. Nah ini satu misteri ya, bahkan dalam tubuh kita sendiri, kita tidak tahu apa yang tumbuh. Ya, ini satu tantangan untuk kalian juga. Di masa depan kalian akan jadi peneliti nantinya seperti itu. Nah, pernah mengkonsumsi yogurt? Suka makan yogurt nggak? Suka, asalkan manis. Suka makan tempe nggak? Suka. Apalagi ya? Banyak kan produk fermentasi. Suka makan keju? Keju, tempe, yogurt, Suka semua kefir. Wah, enak ya. Itu adalah makanan-makanan yang kaya akan bakteri baik. Ya, jadi kalau kita makan makanan hasil fermentasi itu akan menambah kekayaan mikrobiom dalam tubuh kita, sehingga fungsi tubuh kita juga berlangsung dengan relatif lebih baik. Asalkan tadi ya, makanannya juga kualitasnya masih baik, begitu, bukan yang busuk atau bukan yang rusak, bukan yang lain-lain seperti itu. Nah, ajaib ya. Nah, kemudian hubungannya dengan climate change, dengan perubahan iklim. Jadi pertanian itu sendiri dia punya tantangan gitu ya. Selama ini pertanian itu menyumbang sampai 24% dari gas rumah kaca. Kalian tahu apa itu gas rumah kaca? Sudah pernah ada yang menyampaikan ini belum ya? Gas yang menyebabkan global warming. Jadi rupanya kegiatan pertanian kita selama ini itu menyumbang sampai 24% dari gas rumah kaca yang nantinya menyebabkan global warming. Seperti itu. Namun sebenarnya itu semua bisa kita perbaiki gitu ya, tergantung bagaimana cara kita bertani. Nah, ini Tante tampilkan gambar siklus air. Kalau nggak keliru, beberapa pertemuan lalu ada Om siapa ya? Siapa, Edwin atau siapa ya namanya? Yang hidrolog ya? Ahli hidrolog. Siapa hidrolog. Ya? Om Edwin ya. Benar ya, Edwin ya namanya. Edwin ya. Tante sempat lihat di YouTube itu. Pernah menyampaikan ini ya, tentang siklus air seperti itu. Nah, ada nggak hubungannya biologi dengan siklus air? Pertanyaan Tante. Apakah siklus air itu hanya berlangsung lewat air, awan? Emang ada di situ makhluk hidupnya gitu? Ada nggak hubungannya siklus air dengan makhluk hidup? Kira-kira? Di sini ada gambar pohon. Berarti ada dong Tante. Ya betul sekali gitu ya. Dan ternyata tidak hanya di pohon. Pohon kan yang kelihatan. Kalau di tanah, tadi Tante bilang, dalam segenggam tanah saja ada bermiliar-miliar organisme. Jadi tanah yang kayak organisme tadi, dia juga membantu mengolah air itu sendiri. Cuman jarang ditampakkan ya dalam siklus air seperti ini tuh, bahwa tanah itu juga punya peran seperti itu.
tanah itu punya peran untuk mengikat air, tapi dia juga bisa punya potensi untuk melepaskan air, tergantung bagaimana cara kita mengolah tanah itu. Nah, disitulah sebenarnya ada celah untuk para petani untuk bisa mengurangi efek pertanian pada global warming ini, seperti itu. Bagaimana cara tanah tetap sehat sehingga bisa membantu menghentikan global warming gitu. Pernah lihat gambar seperti ini ya? Pernah nggak lihat tanah seperti ini? Lihat langsung, bukan di TV atau di Google ya. Tanah yang gersang. Tanah gersang yang retak-retak seperti itu ya, sama sekali tidak ada air. Pernah lihat ya? Sedih kalau ngelihat. Kalau teman-teman lihat kisah masih ada area di wilayah Afrika yang kelaparan, kekeringan ya. Kelaparannya karena nggak bisa menanam apapun di tanah mereka. Nggak bisa menanam apapun karena tanah mereka seperti ini. Pertanyaannya, kenapa tanahnya bisa seperti ini? Apakah hanya karena cuaca? Ini adalah karena pengelolaan tanah yang tidak baik gitu ya. Semuanya tentu ingin tanahnya seperti yang gambar satunya ini ya, yang subur, di mana tanaman happy tumbuh di situ, kita juga happy rebahan di situ gitu ya. Nah, jadi ini salah satu kunci bagaimana supaya tanah kita tetap sehat gitu. Kalau tanah kita sehat, subur. Jadi sebentar, sebelum tersesat ya. Apa sih yang dimaksud dengan tanah sehat itu? Tanah sehat adalah tadi itu. Ketika kita lihat ya, segenggam itu. Tadi dia di situ bisa dihidupi oleh bermiliar-miliar makhluk hidup. Itulah yang disebut dengan tanah sehat. Sekarang kebayang, kalau tanah itu kering, ada banyak kehidupan nggak di situ? Karena makhluk hidup itu pasti membutuhkan air. Kalau tidak ada air, makhluk hidup nggak mau hidup di situ. Jadi kalau sudah begitu, tanahnya mati. Jadi yang kering ini pasti tanahnya mati, yang subur ini pasti tanahnya hidup. Seperti itu. Kalau tanahnya mati, mikrobianya sedikit. Ya kan? Kalau mikrobianya sedikit, maka tidak banyak kan mereka membutuhkan air. Berarti sebenarnya air itu terjaga selagi ada kehidupan. Ya kan? Seperti itu. Sekarang kebayang, kalau kita membajak. Kalau membajak tuh gimana sih? Tanahnya digarpuin gitu ya kan? Iya kan? Kayak digarpuin ya. Digarpu, ditarik. Akhirnya apa? Permukaan tanah yang tadinya biasa, rata gitu ya. Akhirnya jadi lubang-lubang. Apa pengaruhnya kalau dibajak? Kalau sudah lubang-lubang apa yang terjadi? Air menjadi lebih cepat menguap. Ya kan? Jadi permukaan bumi yang terpapar ke udara lebih luas. Akhirnya air kelembaban itu lebih rendah karena airnya terbuang menguap lagi ke udara. Jadi kalau tanahnya hidup, maka dia bisa mengikat air lebih banyak. Sedangkan kalau dibajak, maka air ini akan kembali teruapkan ke atmosfer seperti itu. Dan ternyata tidak hanya air yang kembali ke atmosfer, tapi juga gas CO2. Jadi gas CO2 itu adalah karbon ya, karbon itu adalah unsur yang sangat dibutuhkan untuk makhluk hidup, tidak hanya air gitu. Jadi ketika dibajak, tidak hanya air yang lepas ke udara, tapi juga karbonnya. Akhirnya kalau tanah gersang seperti ini, ya dibajak sampai gersang seperti ini, udah karbonnya habis boleh dibilang. Kemana karbonnya? Kembali lagi ke atmosfer. Jadi apa? Jadi global warming. Seperti itu. Maka salah satu cara untuk menjaga tanah tetap sehat, maka harus tetap kita jaga juga kesuburannya. Jangan sampai tanahnya kering, ya kan? Seperti itu. Jadi harus ditanami. Kenapa ditanami? Ya tadi, kalau ada pohon, kebayang pohon itu seperti rumah untuk mikrobia. Tanah itu rumah untuk mikrobia. Kalau ada pohon, si mikrobia itu dapat
kerajaan lagi gitu ya untuk tumbuh, karena mereka tidak hanya tumbuh di alam, maksudnya tidak hanya di tanah, tapi juga di tumbuhan seperti itu. Ya, jadi akan subur sekali gitu, akan subur sekali tanahnya kalau ditanami. Kemudian kita hindari membajak, kita jaga kelembabannya, kita jaga sumber airnya, jangan sampai ada polusi. Kalau kita buang air sisa cucian piring kita keluar, kita sebenarnya memberi polusi ya ke lingkungan kita seperti itu. Ya, makanya kita harus menghindari semua ini. Sudah pernah lihat film ini belum? Apa itu? Judulnya Kiss the Ground. Baru keluar bulan September tahun ini. Oh, Sangat-sangat baru. Film ini akan menceritakan apa yang tadi Tante sampaikan. Jadi bahwa tumbuhan itu bisa membantu ya, kita menanam itu bisa sangat membantu terbentuknya ini nih. Ada kerajaan ya di situ di bawah tanah itu ada kerajaan mikrobia yang sangat banyak. Si mikrobia itu happy kalau ada pohon, kalau ada tanaman ditumbuhkan di tanah. Dan kalau mereka happy, mereka akan membantu mengikat lagi air dan mengikat lagi CO2 yang menyebabkan global warming ya kalau di atmosfer ke dalam tanah. Jadi tanah itu dia punya potensi untuk bisa mengikat karbon penyebab global warming ya kembali ke tanah. Jadi prinsipnya kalau kita tuh menanam di tanah dengan cara yang natural itu kita akan bisa membantu membalikkan ya bahkan global warming, menghentikan global warming seperti itu. Dengan syarat kita tidak menggunakan seperti obat-obatan pembasmi hama, kemudian obat-obatan ini ya pabrikan ya, kemudian pupuk pabrikan ya, karena sebenarnya mereka itu lebih banyak efek negatifnya kepada tanah ya, kepada kesehatan tanah daripada efek baiknya seperti itu. Ya, jadi di situ kita sebenarnya bisa memberi peran. Nah, ini pertanyaan terakhir Tante. Menarik nggak sih sebenarnya jadi biolog tuh? Ini Tante cuma nyeritakan apa yang Tante kerjakan ya, berhubungan dengan pertanian gitu. Tadi banyak sekali yang memerlukan ilmu biologi untuk profesinya begitu. Ada nggak yang ingin jadi biolog setelah Tante cerita kayak gini? Ini Tante nggak Banyak tuh, memaksa ya. saya kan. Tanya. Banyak yang jawab iya, saya. Ternyata luas banget ya, gitu. Nggak mau, kebanyakan materinya soalnya, jadi lama-lama pusing. Mau Tante kasih tahu rahasia nggak? Enggak. Tante dulu belajar Mau. rahasianya. Dulu Tante belajar biologi sel. Sejak Tante belajar biologi, Tante belajar biologi sel sampai kemudian belajar anatomi tubuh manusia ya. Tapi kalau Tante boleh kasih tahu, rahasia Tante adalah Tante sudah lupa bagian-bagian tubuh manusia, nama-nama ilmiahnya juga sudah lupa. Karena apa? Akhirnya Tante fokusnya nggak ke situ. Jadi tidak ada kewajiban kita harus tahu semua. Ya, tidak ada kewajiban kita harus tahu semua. Tapi kita tahu prinsip cara kerjanya. Iya. Silakan, ini terakhir. Ada pertanyaan? Ya, ini sudah ada yang antri, Tante Dia. Ada Anindita dari tadi ingin nanya. Silakan Anindita. Silakan. Halo Anindita. Ini boleh Tante stop ya, biar bisa lihat wajahnya. Tante, Silakan. bagaimana sih Ya. Bagaimana sih caranya menghilangkan tanaman? Oh, pertanyaan bagus. Bagaimana cara menghilangkan? Halo ke ini ya. Halo Tante Dian. Tante Dian suaranya hilang. nge-freeze. Abah freeze Gi? Enggak, Tante Diannya. Oh. Sebentar ya, maaf ya. Tante Diannya nge-freeze kayaknya.
Bagi yang mau bertanya pencet raise hand ya. Ada di sebelah kanan ya. Nah, antri nih. Ada Anindita sudah bertanya, ada Khansa, Wistara, Abed Robin. Gi juga ya mau nanya ya? Udah nanya tadi. Oke, kayaknya Tante Dian lagi problem ininya, koneksinya. Kita tunggu ya. Tumben Musa nggak nanya? Sebentar, Tante Dian kenapa? Raise hand itu ada partisipan namanya di bawah kan? Chat partisipan itu, nanti ada tombol raise hand di dalam boxnya. Ya. Oke Tante Dian. Dia. Oh sorry masih saya dulu. Oh iya, ya. Ya. Maafkan tadi kepental jaringan. Iya ya. Nah, baru Silakan. itu ada anak saya tuh, Kiki Mana? Semarang, nama akunnya. Kiki Semarang. Kiki. Ya. Ya. Halo. Iya. Halo Kiki. Pertanyaan Ya, dari balik Anindita ya. Ya. Pertanyaan bagus tadi. Mengenai menyilangkan tanaman. Menyilangkan tanaman itu caranya ada beraneka ragam dan tergantung jenis tanamannya. Jadi ada jenis tanaman yang dia lebih mudah disilangkan dengan cara tertentu seperti itu. Sebagai contoh, misalkan ini Tante kira contoh yang paling sering dipakai di pelajaran ya, dan ini paling mudah gitu ya. Ketika kalian punya bunga yang dia berwarna merah, kemudian ada bunga yang berwarna putih, lalu kalian ingin tuh bunganya total merah dan putih gitu ya. Maka si bunga merah dan putih tadi dikawinkan, boleh dibilang. Asalkan mereka masih dalam satu jenis yang sama ya bunganya. Dikawinkannya itu dengan diserbukkan. Kalau kalian lihat bunga itu ada yang namanya serbuk sari, ada serbuk sari. Sudah tahu serbuk sari itu apa? Kalau di bunga ada, kemudian bunganya sudah mekar penuh, kalian sentuh, ada serbuk-serbuk yang terbawa nempel di tangan, itu disebut dengan serbuk sari ya. Nah itu tinggal ditempelkan ke bunga yang satunya, gitu ya. Maka nanti dia akan memberikan efek ya. Dia bisa apa namanya? Itu penyilangan paling sederhana. Itu contoh penyilangan yang paling sederhana. Contoh lain lagi bisa dengan cangkok, bisa dengan okulasi, macam-macam ya. Ada berbagai macam cara untuk menyilangkan. Kemudian ada juga kalau yang tadi dimaksud menghasilkan sifat yang baru seperti itu, bisa juga dengan secara molekuler itu dengan rekayasa genetika seperti itu. Tapi itu agak lebih kompleks ya. Mungkin kalau Tante terangkan kalian akan agak pusing begitu memikirkannya. Tante juga agak pusing juga menjelaskannya karena lebih kompleks. Jadi intinya gen dari tanaman satu dia digabungkan dengan sifat dari jadi seperti ini misalkan gen dari satu makhluk hidup ya, tidak harus sama makhluk hidupnya, itu ada sifat tertentu yang kemudian ditambahkan sehingga kemudian tanaman itu punya sifat serupa dengan ini tadi. Contoh sederhana, ada bakteri yang dia punya gen tahan kekeringan. Dia bisa tahan kekeringan. Ada tanaman, dia tahan kekeringan. Kemudian ada tanaman yang tidak tahan kekeringan. Kita ingin mengubah tanaman yang tidak tahan kekeringan tadi menjadi lebih tahan kekeringan. Akhirnya diekstraklah DNA ya, atau informasi genetik dari tanaman yang tahan kekeringan. Kemudian DNA-nya tadi dititipkan di bakteri, diperbanyak dengan bakteri. Jadi di lab
ditumbuhkan bakteri yang banyak gitu ya. Sehingga akhirnya gen anti kekeringannya tadi kan lebih banyak ya. Kemudian dengan bakteri tertentu yang lain lagi, dia akan disuntikkan ke tumbuhan yang ini. Nah, kemudian tumbuhan ini sifat DNA-nya kemudian akan terpengaruh ya. Kemudian dia akan bisa menghasilkan ada lalat menghasilkan sifat yang sama dengan yang di sini tadi. Itu sebagai contoh gitu. Ini bukan persilangan lagi ya, sudah namanya rekayasa genetika. Itu ya bahasa sederhananya seperti itu. Ya, gimana? Silakan ada lagi. Sudah menjawab belum ya? Kita tanya dulu Anindita. Anindita, gimana? Ya. Cukup ya? Ya. Oke, good. Makasih. Sama-sama. Lanjut berikutnya antrian Kanza. Silakan Kanza. Silakan. Kanza. Ya. Oke, silakan apa pertanyaannya? Silakan Kanza. Tante, saya dan Bunda baru menanam di pekarangan. Tapi baru 2 daun sudah dimakan ulat. Terus juga udah dicoba pakai cangkang telur. Terus buat pupuknya Bunda bikin ekoenzim. Tapi jarang dikasih ekoenzim. Soalnya baru panen 1. Terus gimana caranya? Cara mengatasinya? Wah, pertanyaan yang bagus. Ulat ya? Boleh tahu tanaman apa tadi? Tadi disebut nggak sih? Kayak cabai, tomat, timun. Cabai, tomat, timun, ya. Oke, jadi terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Walaupun dari bundanya juga ya. Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan gitu. Jadi berkait dengan hama, tadi secara spesifik ulat. Sebenarnya di rumah kita itu setiap hama juga sebenarnya dia punya, sebenarnya setiap makhluk hidup yang ikut tumbuh di kebun kita, dia punya fungsi gitu. Dia punya fungsi. Jadi si ulat tadi secara alami karena dia juga, biasanya kalau ulat itu tidak hanya tanaman buah ya, justru biasanya dia suka yang daun-daun, sayuran daun gitu. Biasanya dia akan nyerang tanaman sayuran daun dulu sebelum dia nyerang kayak cabai, tomat gitu ya. Karena lebih seger sayuran daun tuh, kayak kangkung, bayam seperti itu. Nah, cara mengendalikannya ada banyak ya. Takut sama tawon nggak? Takut sama tawon nggak? Tawon beda sama lebah loh ya. Tawon beda sama lebah. Kalau lebah itu kalau menyengat langsung mati. Kenapa? Dia menyengat dia nggak bakal mati. Oh gitu ya. Kalau tawon menyengat nggak bakal mati. Ya. Jadi kalau biasanya yang membantu penyerbukan itu biasanya lebah. Yang paling sering kita lihat antara tawon dan lebah ya, beda ya. Kalau tawon bentuk tubuhnya itu beda sih, ya. Jadi kalau tawon yang besar biasanya, kalau lebah kecil, dan biasanya yang membantu penyerbukan itu lebah. Tapi tawon itu dia punya peran gitu. Semoga nggak takut sama tawon. Perannya salah satu peran dari tawon itu membunuh larva ulat-ulat hijau. Biasanya ulat hijau kan ya. Tidak hanya ulat hijau sih ya. Jadi kalau punya tawon di rumah, insya Allah tidak ada ulat. Kalau punya ayam di rumah, insya Allah tidak ada ulat. Karena larvanya udah dimakan dulu sama ayam. Iya. Sekarang pertanyaannya, saya nggak memelihara ayam. Nah, terus nggak ada tawon di rumah, gimana caranya? Itulah kenapa kalau kita menanam di kebun rumah, sebaiknya ada keanekaragaman. Karena keanekaragaman tumbuhan itu termasuk membantu membuat kestabilan di kebun kita. Tante sarankan untuk kalian mengundang tawon ya dengan cara menanam tanaman yang disukai tawon. Menanam tanaman yang indah-indah. Tahu bunga kenigir nggak? Yang kuning-kuning cantik. Iya. Tahu bunga matahari? Kuning juga ya, besar. Bagus kan? Nah, itu termasuk yang mengundang tawon. Tawon suka.
belalang suka. Jadi kalau kalian tanam itu juga di rumah, maka mereka akan mendekati tanaman-tanaman itu, dan mereka juga bisa menjadi predator ya, atau pembunuh larva-larva ulat seperti itu. Jadi bisa dikendalikan tanpa menggunakan obat apapun kan gitu, ya kan? Bisa numbuhkan bunga-bunga aster-asteran ya, kosmos, kemudian bunga matahari bisa, terus kalau punya jengger ayam, tahu nggak bunga jengger ayam? Anak zaman sekarang kayaknya nggak tahu deh. Bunga jengger ayam. Bunga jengger ayam yang warna merah ya. Iya. Tahu. Warna merah. Terus biji-bijinya Nah, itu lengket juga. kan? Ya betul. Sebesarnya. Itu juga termasuk Yang dikasih Bu Ratna. ya termasuk bunga-bunga itu. Jadi rupanya kebun rumah itu sebaiknya beragam, tidak hanya tanaman pangan saja, tapi juga seperti itu kan tanaman hias juga ya. Tapi juga pengendali hama seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk pestisida alami, saya kira banyak resep ya, resep bahan yang semua bahan yang baunya menyengat seperti serai, semua bahan yang pedas seperti cabai. Halo, masih kedengaran? Masih kedengaran? Kondisinya nggak stabil. Oh, sip. Kedengaran. Yang pedas-pedas seperti cabai, merica gitu ya. Yang baunya menyengat seperti sereh, mungkin ada kalau ada adas, kemudian kemangi gitu ya. Itu kan baunya menyengat. Terus ada juga tanaman-tanaman yang pahit. Pahit itu maksudnya seperti mungkin singkong, ya mungkin daun pepaya itu semuanya punya potensi untuk bisa menjadi pengendali hama. Jadi karena mereka juga kemudian merasakan, oh ini pahit nggak enak gitu. Itu bisa diolah ya, dijadikan pestisida alami. Seperti itu. Disemprotkan nanti di tanamannya. Seperti itu. Semoga membantu. Bagaimana Kanza? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Berikutnya Wistara. Silakan Wistara. Silakan Wistara. Selamat sore Tante Dian. Iya, selamat sore juga. Kan ada tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik itu kan bisa dikasih ikan. Ikannya itu gunanya apa juga? Ikannya itu dikasih oksigen apa enggak? Pertanyaan bagus. Sudah pernah lihat tambah dengan ikan jadinya namanya aquaponik? Sudah pernah lihat langsung belum ya seperti itu? Sudah pernah lihat langsung belum? Belum. Udah di Tangerang itu loh. Sudah belum Wistara? Ya. Oh, Wistara itu GI ya? Bukan ya? Ya, Wistara. Jadi tadi pertanyaannya apa fungsinya gitu ya? Jadi seperti ini. Intinya tanaman itu untuk hidup dia kan butuh nutrisi ya. Tadi ya ada sinar matahari, air, lalu ada tanah atau maksudnya nutrisi di situ. Jadi nutrisi itu diantaranya dipenuhi dari pupnya si ikan. Si ikan tadi kan hidup itu kan pasti menghasilkan kotoran ya, seperti itu. Yeah. Nah, si kotorannya si ikan tadi itu akan terbawa larut di air tempat dia hidup, kemudian dinaikkan ke kontainer tempat tanaman seperti itu. Kemudian nanti akan bisa diserap oleh tanamannya. Tapi sebenarnya dalam hal ini tidak hanya dua organisme yang bekerja, tidak hanya si tanaman dan si ikan. Ya, tapi ada mikrobia. Ada peran mikrobia yang membantu mengatur supaya si tanaman tadi bisa menyerap pup ya. Jadi pupnya nggak sembarang pup langsung bisa dikonsumsi oleh tanaman seperti itu ya. Jadi kalau bahasa sainsnya itu setiap kotoran yang dihasilkan oleh makhluk hidup itu namanya bahan organik. Bahan organik. Dan tanaman itu cuma bisa menyerap
berarti pupnya tadi harus dibikin menjadi anorganik dulu sebelum bisa diserap oleh tanaman ya. Yang mengubah itu adalah mikrobia. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Jangan kalau ikan dia nggak pilih-pilih ya. Apapun dimakan kan gitu, ya kan? Jadi ya apapun dimakan. Gitu. Jadi tadi pertanyaannya apa lagi sih? Tadi guna ya kan? Gunanya tumbuhan untuk ikan. Oh ya perlu diberi oksigen nggak? Pertanyaannya gitu ya, bagus tadi. Iya. Diberi oksigen lebih bagus karena ikan tentunya happy kalau yeay banyak oksigen gitu ya. Sama kayak teman-teman memelihara ikan di akuarium kalau diberi sparger ya, tahu sparger nggak yang pupuk gitu ya. Itu kan dia sebenarnya membantu mempercepat bahasa pasnya, sirkulasi gas di dalam air seperti itu, sehingga oksigen tercipta lebih banyak di situ. Sudah menjawabkah? Terima kasih. Iya, Terima kasih Tante sama-sama. Dian. Silakan berikutnya. Om Arfi masih di mute. Maaf. Berikut Robin, silakan Abed. Antri Musa ya selainnya. Sorry. Makasih Om. Aku mau nanya, apa pupuk ya, aku pernah dengar pupuk itu sebagian dari pupnya kambing. Selain kambing ada yang lain nggak? Pertanyaan bagus. Bagus banget. Itu tadi ada ikan. Bagus. Ya, jadi pupuknya. Ya. Ada yang lain lagi Tante? Pupuk ikan. Pupuk ikan. Sebenarnya pupuk itu tidak hanya dari pup kan ya. Dari semua jenis bahan organik ketika dia diurai lagi, diubah jadi sederhana, jadi anorganik, dia bisa dijadikan pupuk. Jadi dari pup semua hewan bisa dipakai. Termasuk pup manusia? Iya bisa. Kecuali satu yang Tante pernah baca, kecuali satu hewan yang tidak disarankan. Apa itu? Unta. Oh, oke. Unta. Urin kan tidak hanya pup ya, pipisnya juga gitu ya. Urin unta, secara khusus urin unta itu nggak bisa dipakai pupuk. Karena ternyata dia tidak mengandung atau rendah sekali amonia dan ureanya. Itu bedanya dengan urin hewan yang lain seperti itu. Oke. Ya, bagaimana Abed? Sudah menjawab belum? Ya. Gimana Abed? Berarti kalau misalkan mupuk dengan pipis bisa dong Tante? Bisa. Tapi tolong tanamannya jangan langsung dipipisin ya. Nanti tanamannya kepanasan. Jadi tadi seperti Tante bilang ya, namanya pipis itu kan berarti materi organik ya, keluar dari makhluk hidup. Dia harus diolah dulu oleh mikrobia untuk kemudian bisa dijadikan pupuk yang bisa dicerna oleh tanaman. Bukan berarti nanam tanaman langsung dipipisin itu, jangan. Iya. Malah bau pesing. Kalau tanamannya bisa teriak pesing, woi gitu. Ya. Oke, selanjutnya ada Musa, antri berikutnya Kalila ya. Jorok. Bener ya, jorok ya. Artinya kalau mau nyuburin tanaman, kalau mau pipis tapi nggak ada toilet, berarti ke tanah kosong dulu dong. Boleh. Ditampung dulu di tempat lain. Waduh, ini Tante ngajarin jelek nih pipis ini di tanah kosong. Jadi ada di negara Korea Utara, itu manusia ditampung dulu, lalu mungkin dikasih mikrobia tadi, pupuk untuk tanaman, itu ada di sebuah negara. Tapi itu bagus sekali. Karena jorok bau mungkin juga ada. Ya sebenarnya tidak hanya untuk
tidak hanya untuk pupuk ya, untuk Ya. biogas juga bisa. Iya, iya. Ya. Berikutnya ada Musa, silakan Musa. Itu, Tante. Apakah sinar Silakan. lampu bisa menggantikan sinar matahari untuk tanaman? Jadi kan Pertanyaan bagus nih. Ya, Iya, pertanyaan bagus nih. Sebenarnya itu yang Tante lakukan sih. Itu yang Tante lakukan. Kalau di sini sudah mulai winter seperti ini kan mataharinya sedikit ya. Ya. Jadi kadang Tante kalau malam tetap dibiarkan lampunya nyala karena masih ada tanaman seperti itu. Seperti itu. Cuman memang ada jenis boleh Tante bilang gelombang cahaya tertentu, spektrum cahaya tertentu yang paling baik diperlukan oleh tanaman untuk berfotosintesis, dan itu kalau mau optimal menggunakan lampu yang disebut LED ya, lampu LED. Nanti ada panjang gelombang tertentu. Kalau tadi mengamati, Tante sempat tunjukkan gambar kebun teman Tante yang warnanya ungu gitu. Lampunya warnanya seperti lampu UV ya, tapi bukan gitu. Jadi warnanya, jadi ada cahaya biru dan merah. Itu nanti dikombinasikan. Masing-masing ada fungsinya. Warna biru dan warna merah masing-masing ada fungsinya. Gitu. Jadi sementara lampu kita kan biasanya kuning ya, kuning atau putih gitu ya. Jadi beda sebenarnya. Oh, jadi kesimpulannya lampu yang kayak di rumah ini nggak bisa membantu ya untuk tanaman untuk berfotosintesis. Kalaupun membantu, dia tidak optimal. Beda dengan lampu yang LED seperti itu. Oh, terima kasih. Ya, nanti Musa cari tahu dong lampu yang bisa bikin lampunya. Ada banyak di Tokopedia kalau mau. Tapi sebenarnya lepas dari pakai lampu ya, matahari di Indonesia kan banyak ya, sepanjang tahun kan. Panas malah. Jadi nggak perlu deh. Betul, lebih hemat. Pakai yang bebas di alam ya. Tadi itu apa nama lampunya mau dicatat nih? LED. Oh ya, tulisannya. LED. 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 Ya, LED. Ya. Oke. Atau sering disebut grow light silakan. gitu ya kalau di Tokopedia mungkin. Gimana namanya? Light. Grow light. Grow light atau growing light. Itu ditulis sama Tante Dian. GROW light ya. Ligut. Oke. Cukup ya Musa? Ya. Antrigi. Berikutnya ada Kalila, silakan Kalila. Kalila, ya. Silakan Kalila. Bertanya kan di rumah nenek saya banyak semut merah yang besar. Di situ dibuat rambutannya. Pas jatuh semutnya banyak, kok aku tergigit semutnya kok sakit sekali. Aku pukul tak mati. Terus? Ya habis itu ya sakit dikasih minyak kayu putih. Wah iya. Iya itu karena semut merah itu punya semacam bisa ya. Semacam ya bisa racun kecil gitu ya. Racun yang ya tidak mematikan sih, kecuali semut merahnya nyerangnya satu kampung gitu. Ya. Ada jutaan semut menyerang satu manusia bisa mati. Iya, seperti itu. Iya, semoga lekas sembuh ya. Tersengat. Sudah sembuh. Yeay. Semuanya ke gigi tak pukul langsung. Iya. Sekarang Tante mau tanya gantian nih sama Kalila. Semut itu dia ngapain ya di pohon? Pohon apa, rambutan ya? Iya. Kira-kira dia ngapain? Makan buah kayaknya ya. Apakah dia makan rambutannya? Makan manisnya. Iya. Dia punya fungsi nggak? Apa sebaiknya seluruh semut itu sebaiknya semutnya disingkirkan aja dari pohon itu gitu? Kan biar Kalinanya nanti nggak kegigit lagi ya.
tidak disingkirkan dan tidak ada fungsinya. Tante. Kalau tidak, jadi Kalila berbagi rambutan ya sama semut ya. Jadi mau Tante kasih tahu nggak? Kalau nggak ada semut, Kalila nggak dapat rambutan. Kalau nggak ada semut, Kalila nggak punya rambutan. Waduh. Karena semut itu yang membantu penyerbukan di rambutan. Gitu. Jadi jangan diusir ya semutnya, oke? Oke, Kalila cukup ya? Iya. Oke, selanjutnya ada Fakhri ya tadi. Terima kasih. Sama-sama. Iya, sama-sama. Silakan Fakhri, Antri Arkananta dan Gi. Silakan Fakhri. Ini namanya kayak nama anak tante nih. Jangan-jangan anaknya. Bukan. Silakan. Silakan Fakhri. Saya abangnya Fahri. Oh, abangnya Fakhri. Silakan. Silakan. Ya. Saya mau nanya, kan di rumah saya banyak tumbuhan, tapi banyak keongnya. Kalau ada keongnya nggak apa-apa. Tante tanya, itu keong atau bekicot? Keong. Keong atau bekicot? Yang keong atau bekicot? Ayo. Beda loh. Beda loh keong dan bekicot. Kalau keong itu yang biasanya di sawah. Biasanya kalau di rumah sih biasanya bekicot. Ya. Karena ada yang menyebut bekicot itu keong gitu. Iya, Tapi iya, kalau iya, iya. sebenarnya gitu. Ayo. Ayo, ayo. di rumah saya banyak. Jadi bekicot ya. Kalau keong dia tumbuhnya tidak terlalu cepat, tidak terlalu banyak. Kalau bekicot itu bisa cepat sekali, berkembang biak juga cepat sekali, dan biasanya kalau ada bekicot sedikit aja nanti jadi banyak dengan cepat seperti itu. Ya, kalau bekicot memang dia ini ya, jadi pengganggu karena dia punya sifat invasif atau merusak, bisa merusak seperti itu. Ya, ya. Terus apa tadi pertanyaannya? Berarti kalau di rumah saya banyak bekicot, dianya tuh harus dibuang atau tidak? Harus diusir atau tidak? Kalau di rumah tante, ya. Jadi gini, itu ada kabar baik dan kabar baiknya pasti terganggu ya kadang ya. Kadang tahu-tahu tanaman kita habis dimakan bekicot, ya kan. Terus tahu-tahu lantai yang udah dipel jadi kotor lagi, ada slime-nya bekicot gitu. Tapi kabar baiknya itu tandanya tanah di rumah kita subur. Oke. Ya, jadi bekicot itu dia akan banyak berkerumun atau berkembang biak di tempat di mana di situ banyak sampah, banyak kompos. Kalau kita mengompos di satu titik tertentu di rumah, maka di situ akan banyak bekicot. Di titik itu saja. Karena kebetulan rumah tante ada banyak spot lubang biopori. Jadi akhirnya bekicot itu di mana-mana gitu banyak. Itu masalah tante gitu ya. Akhirnya kalau tante sih biasanya kalau ketemu tante bunuh. Kalau memang ketemu ya. Tapi kadang barang hewannya nggak kelihatan, tahu-tahu daun tante habis semua. Dan ada bekasnya gitu ya. Oh, ini bekas bekicot gitu. Akhirnya ini mana pelakunya, nggak kelihatan gitu ya. Nah, kalau ketemu tante bunuh. Bunuhnya paling mudah dengan garam. Jadi kalau ketemu bekicot ditabur garam aja, nanti langsung mati. Oke. Kayak gitu. Kasih juga ke ini kan piaraan ya, ke ayam gitu. Bisa kalau ada ayam nggak akan ada bekicot. Dimakan sama ayam ya. Aman, itu jadi makanan ke gitu protein. Solusinya Abangnya Fahri. Ya, pelihara ayam. Pelihara ayam bisa. Habis dipatokin itu deh. Iya, atau kalau punya burung, maksudnya ada burung-burung alami yang di udara ya, maksudnya bukan burung peliharaan kita. Itu lahan kita cukup luas, biasanya burung juga mampir gitu ya, dan bisa makan itu juga. Ya. Selanjutnya ada Arkananta. Tante, silakan Arkananta. Silakan Arkananta.
Itu kan ini kita kan lagi corona. Itu kan sekarang pakai disinfektan kebanyakan gitu. Terus pas corona hilang gimana kehidupannya, kan bersih terus gitu, nggak kotor. Mikrobanya gimana? Apakah hilang atau apa terjadi gimana gitu? Oh, jadi begini. Kalau menurut pendapat Tante sih ya, menurut pendapat Tante, dan sepertinya juga akan seperti itu. Ketika virus corona ini sekarang sudah sampai seperti ini perkembangannya, kita nggak akan pernah bisa normal lagi. Jadi kalau ya Tante boleh bilang ini satu berita buruk ya. Kalau teman-teman kita ini sekarang menjalani new normal, tahu ya new normal kan? Kita serba harus jaga jarak, harus rajin cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Itu adalah cara supaya kita tidak mudah terserang atau terinfeksi virus. Ya, tapi kabar buruknya virus itu nggak akan pernah musnah. Virus itu nggak akan pernah musnah. Jadi kita tidak akan pernah kembali ke seperti dulu, normal lagi. Nggak bisa. Kita hanya bisa, satu-satunya cara, kita membentengi diri kita supaya kita juga imun. Jadi punya imunitas, punya kekebalan terhadap sakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ya kita pakai hand sanitizer itu upaya kita supaya kita tidak mudah terinfeksi, gitu ya. Dan kita sedang mengatur supaya pemerintah itu tidak kerepotan kalau pasiennya tiba-tiba bertubi-tubi banyak gitu ya. Terus akhirnya kan tidak ada yang tidak tertangani seperti itu ya. Makanya kita harus menjalankan protokol kesehatan yang sekarang kita lalui. Ada nggak saatnya nanti kita lepas? Ada. Saat imunitas itu sudah terbangun di masyarakat kita. Sudah divaksinasi misalnya. Bisa dengan divaksinasi atau dengan memang sudah banyak sekali atau seperti mayoritas ya masyarakat Indonesia itu terkena gitu. Terkena dan sembuh gitu. Jadi akhirnya terbentuk herd immunity atau imunitas secara alami. Kerumunan. Seperti itu. Gitu ya, Alkananta? Ya. Menjawab pertanyaannya tidak? Menjawab. Cukup ya? Ya, cukup. Oke deh. Lanjut Gi. Silakan Gi. Selain Alia ya. Habis itu kita closing statement. Ya. Tante, kemarin kan Gi ke museum. Lihat ada banyak jenis-jenis fungi. Itu apa yang membuat semua jenis fungi itu bentuk fungi? Jamur. Oh ya. Oh ya, Kenapa semua jenis fungi itu bentuknya beda-beda? Apa yang membuat mereka beda? Wah, menarik. Dan bentar, apakah itu memengaruhi cara mereka berkembang biak? Ya, pertanyaan bagus ya. Kebetulan Tante bukan kepakarannya di fungi ya. Nah, dulu Tante juga membacanya fungi, sama fungi. Tapi ternyata Profesor Tante menyebutnya fungi. Apa Prof? Fungi. Apa Prof? Fungi. Oh, ternyata cara membacanya yang betul fungi. Salah. Di bahasa Indonesia fungi bacanya. Iya, fungi ya gitu. Harusnya fungi. Ya, fungi. Jadi memang masing-masing kelompok jamur atau fungi tadi dia punya kalau nggak keliru ya, Tante bukan kepakarannya di fungi sebenarnya. Pengelompokan fungi itu juga berdasarkan bagaimana cara dia berkembang biak. Dan pengelompokan itu nantinya juga berpengaruh ke morfologi atau bentuk luar dari jamur. Jadi mungkin bisa jadi iya, jawaban Tante seperti itu. Itu nanti boleh dilihat lagi di referensi ya lebih jauh mengenai itu. Oke. Ya. Oke, terakhir Alia. Silakan Alia. Tante kan kata Tante kalau bukit itu kan matinya
karena dikasih garam. Memang garam itu mengandung apa? Oh, pertanyaan bagus nih ya. Iya, iya. Baik, terima kasih Alia. Bekicot, dia mudah mati dibunuh garam. Jadi kalau garam yang kita pakai di dapur itu kan dia boleh dibilang asin banget kan? Iya kan? Asin banget, kalau kita cicipin juga asin banget. Jadi dia konsentrasi garamnya memang pekat gitu. Dia bukan dicampur apa-apa lagi. Dan si bekicot itu tidak tahan dengan seperti itu. Dia akan jadi garam itu dia punya fungsi kalau kena ke zat apapun ya, dia punya kemampuan untuk menarik air. Oke. Sementara si bekicot itu kan dia Tambah air. sangat lembab ya gitu. Ya. Jadi terbayang dia seperti kepanasan gitu karena airnya diikat oleh si garam. Si garam. Iya, langsung tahu-tahu seperti kebayang kan tubuh kita kalau kita katakanlah kita bekicot ya, kena si garam, langsung kelembaban itu disedot dengan sekonyong-konyongnya begitu ya, oleh si garam. Jadi langsung sel-selnya ya dia langsung terkena tekanan ya, ya seperti itu, dan itu sangat mengaruhi, langsung mati biasanya bekicotnya. Benar Dian, itu garam dapur yang dipakai. Iya. Memang juga ada garam itu ya. Oh gimana? Ada Dian yang komentar, Dian juga namanya. Oh iya. Bekicotnya dibunuh pakai garam dapur yang oh iya iya. itu ya. Iya, pakai garam. Iya, pakai garam dapur. Iya, kasihan tahu. Ada juga yang ini, ada juga yang bisa memanfaatkan bekicot untuk makanan ya kalau mau gitu. Iya. Kalau nggak jijik gitu. Orang Cuman bekicot Prancis yang suka makan bekicot kan? Iya. Saya pernah coba sate bekicot. Iya, bagaimana rasanya? Enak. Nah, Enak. kalau di Muslim juga bekicot itu termasuk yang tadi ya, dia kategori menjijikkan gitu. Iya, jadi kalau menjijikkan itu tergantung subjektif akhirnya. Kamu jijik nggak? Kalau kamu nggak jijik ya silakan. Saya nggak jijik. Dianggapnya haram, ya, jadi tidak perlu dimakan. Gitu. Tapi kan Masih banyak makanan mewah di Prancis. Betul, mahal sekali ya. Iya. Oke. Iya. Cukup ya pertanyaannya ya. Waktu juga udah hampir 2 jam. Wah, bagus-bagus pertanyaannya, hebat. Iya, senang sekali. Tante Dian, biasa sebelum kita akhiri, kita minta closing statement dari Tante Dian, pesan buat anak-anak Indonesia. Ya, pesan untuk anak-anak Indonesia. Tante Dian sebagai orang yang belajar biologi dan sekarang ini sedang mengkampanyekan bagaimana supaya kita bisa membantu menyembuhkan bumi kita ini yang nanti akan kalian huni lebih lama daripada tante ya, pastinya lebih lama daripada tante. Tante berharap kalian bisa lebih menyayangi bumi ini, termasuk menjaga keanekaragaman, menjaga keragaman mikrobia yang ada di tanah dengan cara lebih banyak menanam di tanah daripada di tempat lain. Jadi lebih kita kembali dengan cara nenek moyang kita ya, menanam di tanah subur. Tentunya kompos itu termasuk tanah ya, seperti itu. Karena itu bagian dari upaya kita untuk bisa membantu menyembuhkan bumi, membalikkan global warming ini. Oke. Semoga semakin sayang alam. Nenek moyang artinya apa? Gimana? Nenek moyang artinya apa? Oh, nenek moyang. Itu nenek moyang. Yang melahirkan kakek nenek kita. Neneknya lagi, neneknya lagi, neneknya lagi, neneknya lagi, neneknya lagi, neneknya lagi. Itu nenek moyang. 1, 2, pendahulu kita. 3. Aku punya 3. Turunan. Iya. Punya 3. Oke ya. Sip. Terima kasih banyak Tante Dian. Anak-anak keren semua. Lancar sekolahnya di Anda. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga ya anak-anak. Kita bisa semangat kumpul lagi. belajar. Mudah-mudahan 2 minggu lagi kita adakan lagi webinar ingin jadi apa.